Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bertemakan Reporting on Audit Financial Statement pada mata kuliah Auditing 2. Sebelumnya, perkenalkan dari rekan saya yaitu Roisatul Umriyah, NIM 1911-202286 dan saya sendiri Maya Novianti, NIM 1911-202331. Pelaporan atas laporan keuangan audit diantaranya terdapat standar perlaporan, laporan auditor, pengaruh keadaan penyebab penyimpangan dari laporan standar, yang terakhir pertimbangan pelaporan lain. Tanggung jawab pelaporan auditor. Untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan, auditor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang keempat standar pelaporan, mengetahui dengan pasti kata-kata dalam laporan auditor standar dan kondisi yang harus dipenuhi agar laporan tersebut dapat dilaporkan. Memahami tipe penyimpangan dari laporan standar dan keadaan yang sesuai dengannya. Standar pelaporan pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Secara implisit, laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan PABU. Prinsip akuntansi berterima umum mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Prinsip akuntansi yang dipilih sesuai dengan keadaan. Laporan keuangan informatif untuk digunakan, dipahami, dan diinterpretasikan. Sumber PABU yang pertama PSAK dan IPSAK, opini DSAK, Buletin Riset Akuntansi. Kedua, Buletin Teknis DSAK, Pedoman Audit dan Akuntansi untuk Industri dan Pernyataan Posisi IAI KAP. Ketiga, konsensus satuan DSAK dan Buletin Praktis IAI. Terakhir, keempat, interpretasi akuntansi IAI, tanya jawab yang dipublikasikan staf DSAK, praktek industri yang sudah banyak diterima. Standar pelaporan kedua, laporan harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Perubahan akuntansi yang mempengaruhi konsistensi diantaranya perubahan prinsip itu sendiri, perubahan metode penerapan prinsip, dan perubahan entitas pelaporan. Perubahan yang tidak mempengaruhi konsistensi diantaranya perubahan akuntansi yang menyangkut estimasi akuntansi, koreksi kesalahan yang bukan menyangkut suatu prinsip, klasifikasi dan reklasifikasi, transaksi atau peristiwa yang berbeda secara substansi, terakhir perubahan kondisi bisnis seperti akuisisi atau disposal anak perusahaan. Standar pelaporan ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Pengungkapan mencakup diantaranya bentuk, susunan, isi, dan lampiran catatan. Standar pelaporan keempat, laporan auditor harus memuat sesuatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan. Tujuan standar ini untuk mencegah salah tafsir tingkat tanggung jawab auditor kalau namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Standar ini secara langsung mempengaruhi bentuk, isi, dan bahasa yang digunakan auditor, diantaranya pemberian pendapat, laporan keuangan, karakter audit, dan pengaitan dengan laporan keuangan. Laporan auditor standar terdapat judul memuat kata independen, pernyataan laporan keuangan telah diaudit, pernyataan laporan keuangan tanggung jawab manajemen, pernyataan audit dilaksanakan berdasar standar auditing, pernyataan audit telah direncanakan dan diperoleh keyakinan yang memadai. Pernyataan audit meliputi yang pertama pemeriksaan, kedua prinsip yang mencakup estimasi akuntansi, dan terakhir penilaian secara keseluruhan.
Pernyataan audit telah memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat kewajaran laporan keuangan yang diaudit, tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor usaha KAP, dan yang terakhir, tanggal laporan auditor. Penyimpangan dari laporan standar. Bahasa penjelasan harus ditambahkan pada laporan dengan opini tetap wajar tanpa pengecualian, pemberian opini yang berbeda pada laporan keuangan. Penambahan bahasa penjelasan. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tentang salah satu atau lebih fakta-fakta yang material sehubungan dengan audit atau laporan keuangan auditan. Berikut adalah keadaan yang memerlukan informasi penjelasan pada laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Pertama, ketidakkonsistenan penerapan PABU. Kedua, tidak sesuai dengan PABU. Ketiga, ketidakpastian yang disebabkan dengan sesuai PABU. Keempat, keraguan substansial atas status kelangsungan usaha. Kelima, penekanan pada hal-hal tertentu oleh auditor. Yang keenam, opini yang didasarkan pada laporan auditor di mana tidak terdapat pembatasan ruang lingkup atau ketidaksesuaian dengan PABU. Tipe pendapat auditor yang lain ada 3. Yang pertama, wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Yang kedua, tidak wajar, adverse opinion. Yang terakhir, pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Penyebab pemberian opini WDP, TW, dan menolak memberikan opini. Pertama, keterbatasan ruang lingkup. Kedua, ketidaksesuaian dengan PABU. Ketiga, ketidakkonsistenan penerapan PABU. Keempat, ketidakcukupan pengungkapan. Kelima, ketidakpastian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan PABU. Keenam, kesangsian substansial atas kelangsungan usaha. Terakhir, keadaan sehubungan dengan opini berdasar opini auditor lain. Keterbatasan ruang lingkup oleh klien diantaranya dilarang melakukan konfirmasi piutang, klien tidak mau menandatangani surat pernyataan manajemen, dilarang membaca notulen rapat direksi. Yang oleh keadaan diantaranya waktu penugasan sudah terlambat dan catatan klien tidak lengkap. Qualified opinion. Tunjukkan keterbatasan ruang lingkup dalam paragraf luas lingkup. Beri alasan substansial atas keterbatasan dalam paragraf penjelasan. Beri opini wajar dengan pengecualian dalam paragraf opini dengan mengacu pada paragraf penjelasan. Disclaimer of opinion. Paragraf pengantar dimodifikasi. Paragraf luas lingkup dihilangkan. Paragraf penjelasan dimasukkan sesudah paragraf yang menjelaskan alasan opini menolak. Paragraf ketiga dan kesimpulan berisi penolakan suatu opini. Adverse opinion. Paragraf penjelasan harus menunjukkan alasan substansial untuk opini tidak wajar. Paragraf opini harus menyatakan bahwa karena efek dari hal yang dijelaskan dalam paragraf penjelasan menyebabkan ketidakwajaran penyajian laporan keuangan. Pertimbangan lain dalam pelaporan diantaranya pelaporan bila auditor tidak independen, keadaan sehubungan dengan laporan keuangan komparatif, informasi yang menyertai laporan keuangan auditan, terakhir, laporan keuangan yang disusun untuk digunakan di negara lain. Pelaporan bila auditor tidak independen, diantaranya dilarang menggunakan laporan auditor standar, laporan tidak boleh memakai judul laporan auditor independen, bila ada penyimpangan dari PABU, auditor harus memaksa agar laporan keuangan direvisi, memaparkan penyimpangan dalam penolakan dan menolak namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Keadaan sehubungan dengan laporan keuangan komparatif diantaranya perbedaan opini, pemutakhiran opini akibat yang pertama, penyelesaian kemudian untuk ketidakpastian yang ada dalam tahun yang lalu, kedua, penemuan ketidakpastian yang ada pada tahun yang lalu, terakhir, ketiga, restatement laporan keuangan yang lalu agar sesuai dengan PABU. Penggantian auditor. Auditor harus menjelaskan yang pertama, laporan keuangan yang lalu diaudit oleh auditor lain. Yang kedua, tanggal laporan keuangan auditor yang diganti. Ketiga, tipe lapor yang diterbitkan oleh auditor sebelumnya. Keempat, jika opininya tidak standar, sebutkan alasan substantifnya.
Informasi yang menyertai laporan keuangan auditan. Informasi lain bukan merupakan laporan keuangan dasar yang tidak diharuskan standar untuk diaudit. Namun auditor harus melakukan hal-hal berikut. Informasi suplemen yang diwajibkan, diantaranya prosedur terbatas dan melaporkan kalau ada kekurangan atau penghilangan informasi tertentu. Kedua, informasi sukarela dari klien. Baca informasi apakah konsisten dengan laporan keuangan auditan. Terakhir, tambahan informasi dari auditor. Harus dipastikan bahwa informasi lain tersebut di luar laporan keuangan dasar. Laporan keuangan yang disusun untuk digunakan di negara lain tergantung dengan peraturan pasar modal yang berlaku di negara lain. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.